Ya, dalam waktu pembelajaran ini saya mengecek dulu kehadiran kamu. Oke? Ya, Pak. Adventina Sustiani Irati. Semangat hari ini, Pak. Semangat untuk hari ini. Oke. Mengawal pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembukaan. Salah satu dari kamu memimpin kita dalam doa. Kita berdiri. Bapak dan teman-teman, mari kita berhati untuk berdoa. Dalam Bapa, Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu. Jadikanlah kami sebagai pribadi yang setia dalam seluruh tugas pelayanan kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, karena Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Kita mengingat lagi pembelajaran kita kali lalu. Kira-kira adakah yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu tentang materi apa yang kita belajar? Memahami karya Roh Kudus dalam diri para rasul dan gereja. Memahami karya Roh Kudus dalam diri para rasul dan gereja. Oke. Kira-kira apa saja karya Roh Kudus bagi kita? Devin. Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan atau diakonia. Ya, tugas diakonia, pelayanan. Ada lagi yang lain? Andini. Roh Kudus mendorong umat beriman untuk saling menguduskan melalui kegiatan liturgi. Tentang untuk kamu para kaum muslim. Ice breaking awal pembelajaran ini supaya kita lebih konsentrasi dan fokus. Ice breaking. Ya, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk fokus. melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, silakan dulu. Materi pembelajaran kita pada hari ini tentang komunitas gereja yang hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kamu dapat memahami bahwa gereja adalah komunitas yang hidup sehingga mereka mau untuk terlibat di dalam komunitas gereja tersebut. Untuk lebih memahami, kita melihat tentang pengertian apa? Pengertian gereja. Pengertian gereja. Kata gereja berasal dari kata gereja dari bahasa Portugis. Tetapi di sini bukan sembarang kumpulan. Bukan sembarang kumpulan, melainkan kumpulan atau kelompok orang yang sangat khusus. Dan dari pengertian tersebut, maka gereja dapat diartikan sebagai apa? Umat yang dipanggil Tuhan. Ya. Untuk masuk menjadi anggota gereja, setiap umat harus melalui sakramen apa? Baptis. Apakah kalian sudah dibaptis? Sudah. Oke. Untuk lebih menghayati sebagai anggota gereja, saatnya kita dalam pembelajaran ini kita mendengarkan lagu sambil merenungkan dalam hati. Merenungkan kira-kira apa yang mau disampaikan dari lagu yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Saya mau menguji kamu, apakah kamu betul-betul memaknai lagu tersebut? Apa arti lagu tersebut bagi kalian? Ya, Angel. Lagu tersebut
Ya, menurut kalian bercerita tentang apakah alinea pertama lagu tadi? Ya, Deris. Dalam alinea pertama digambarkan bahwa gereja itu seperti batra atau perahu besar yang mengarungi laut luas yang penuh gelombang. Iya, ada yang lain? Ya, Liana. Gereja hadir di tengah dunia dengan berbagai persoalan. Bahkan di saat badai menghadang, saat badai persoalan hidup menghantam. Di tengah badai itu, komunitas memohon pertolongan Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Gereja dikatakan sebagai komunitas yang hidup. Kita mendalaminya lewat bacaan kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 28. Bacaan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menurut kalian apa yang diperoleh dari bacaan kitab suci tersebut? Liana. Kaum klerus atau kaum tertabis yang terdiri atas episkopat atau uskup, presbiterat atau imam, dan diakonat atau diakon. Mereka adalah orang yang ditabiskan sehingga bertugas untuk menguduskan, mengembalakan, memimpin, melayani, mengajar umat. Ya, tepuk tangan untuk Liana. Ya. Ada lain kah selain itu? Ya, Jan. Kaum magang, yaitu umat Kristiani yang bukan iman dan juga bukan biarawat-biarawati, yang berperan penting juga dalam melaksanakan perutusan gereja sesuai dengan bidang karya masing-masing. Ya, karena kita fokusnya turun, maka kita mulai tepuk fokus. Ya, tepuk fokus. Untuk lebih mendalami lagi, nanti kita akan membentuk kelompok diskusi yang berkaitan dengan gereja sebagai komunitas yang hidup. Ya, nanti kamu akan dibagikan dalam 3 kelompok dan membahas tentang 3 orang santu dan santa. Bagaimana mereka menghayati peran mereka sebagai anggota gereja yang tergabung dalam komunitas yang hidup, yaitu dalam persekutuan gereja. Bagaimana peran mereka untuk menciptakan komunitas gereja yang hidup. Ya, nanti hitungannya dimulai dari 1, 2, dan 3. Kita mulai. 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Santa Catherine Volpicelli. Dan yang tergabung dalam kelompok 2 akan membahas tentang Uskup Thomas Becket menjadi martir di katedralnya sendiri. Bagaimana rasanya kamu berdiskusi dalam kelompok? Senang kan? Bagaimana kerjasamanya? Baik? Ya, sekarang kita dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Ini adalah pendalaman diskusi kelompok kami. Nomor 1, apa kesan kamu setelah membaca riwayat hidup santo atau santa dalam teks yang telah didiskusikan dalam kelompokmu? Santa Catherine yang memiliki latar belakang keluarga yang kaya, tetapi dia ingin menyerahkan dirinya kepada pelayanan di gereja. Walaupun dia sakit, dia tetap melayani Tuhan dalam karya pelayanan dan setia pada panggilan. Pertanyaan nomor 2, hal apa yang diperjuangkan dalam kehidupanmu mengerjakan dari
riwayat hidup santo atau santa tersebut? Membantu yang kekurangan, menolong teman, membantu sesama yang susah. Ya, itu saja. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Santa Catherine. Santa Catherine adalah seorang biarawati atau seorang santa yang keterlibatannya dengan orang-orang miskin. Ya. Ada pertanyaan kan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada, Bang. Ya. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 membacakan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Uskup Thomas Becket menjadi martir di katedralnya sendiri. Pertanyaan, apa kesan kamu setelah membaca riwayat hidup santo atau santa dalam teks yang telah diskusikan dalam kelompok ini? Kesan yang kami peroleh: 1. Thomas Becket sudah mandiri dari usia remaja karena keluarganya bangkrut. 2. Dia tidak takut dengan raja yang berkuasa menentang segala ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Henry II. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Mereka membahas tentang Santo Thomas Becket, yaitu seorang uskup yang berjuang menentang ketidakadilan dari seorang raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Henry II. Ada pertanyaan kan dari kelompok 1 dan 3? Tidak ada. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok 3. Santo George Pisa 1880 sampai 1962. Pertanyaan, apa kesan kamu setelah membaca riwayat hidup santo atau santa dalam teks yang telah diskusikan dalam kelompok? Hal yang berkesan adalah keluarga Santo Georg yang saleh dan memperjuangkan nilai-nilai Kristiani pada anak-anaknya. Pertanyaan kedua, hal apa yang diperjuangkan dalam kehidupan mengerjakan dari santo atau santa tersebut? Menginspirasikan kaum muda mengambil bagian dalam tugas pelayanan gereja. Pertanyaan ketiga, pelajaran hidup apa yang dapat kamu terapkan dari riwayat hidup santo dan santa tersebut? Dengan teladan Santo Georg selalu melayani sesama dengan lemah lembut walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Kita pada hari ini kita masuk dalam refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Hal apa yang paling berkesan dalam pembelajaran hari ini bagi kamu? Diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok apa lagi yang lain? Ya, mendengarkan penjelasan, ya. Dan bagaimana kamu mempresentasikan diskusi kelompok kamu di depan kelas atau di depan teman-teman. Dan yang paling penting adalah bagaimana kamu belajar dari 3 tokoh tadi, yaitu tentang santo dan santa. Ya. Sebagai penutup, kita membuat moto kita masing-masing. Dan sebentar kita menggantungkannya di pohon literasi. Kalau tempo hari kita menggantungkan berkaitan dengan tema Roh Kudus, sekarang kita menggantungkan moto kita berkaitan dengan gereja sebagai komunitas yang hidup. Sebelum itu, saya beri kesempatan untuk membuat moto dalam diri kamu masing-masing, lalu menuliskan pada lembar yang telah dibagikan tadi. Ya, oke, sudah? Sudah. Ya. Saya ingin kamu membacakannya masing-masing. Ya. Gereja adalah pelindungku. Gereja adalah pelindungku. Berikut. Gereja membawaku ke jalan yang baik dan benar. Gerejaku yang istimewa. Gerejaku yang istimewa. Ya, saya persilakan satu-satu ya. Dari
dan tunggalnya Divo Literasi. Ya, semua. Di akhir kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, tugas rumah untuk kamu yakni susunlah doa sebagai bentuk refleksi dengan bantuan orang tua atau kakak yang terdekat dengan kamu yang bisa membantu kamu. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Salah satu dari kamu memimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami mohon pendamping-Mu yang Bapa, agar kami mampu menerapkan apa yang telah kami pelajari hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, tepuk tangan untuk saya. Ya, silakan duduk.